Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Jemaat Gereja Peniel dan juga Gereja Anugerah Kemendung. Kita boleh berjumpa kembali dalam program Gemar Gereja Peniel dan juga Gereja Anugerah Kemendung di pagi hari ini, Sabtu 5 Mei 2024. Puji Tuhan kita boleh berkumpul bersama, kita boleh belajar bersama kembali dan boleh merenungkan firman Tuhan pagi hari ini lewat program Gemar, lewat Kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama di ayat yang ketiga. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi roh aku bersama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu di dalam Kristus. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itulah hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendak kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun roh-roh dunia, tetapi menurut Kristus. Puji Tuhan, sebuah renungan gemar yang cukup singkat tetapi cukup kembali lagi boleh mengingatkan kita, boleh menegur kita, mungkin juga bisa menuntun kita dalam sebuah refleksi. Kira-kira seperti apa hidup yang sudah kita boleh hadapi, sedalam apa juga kita telah boleh berakar di dalam Kristus. Di sini pagi hari ini saya mulai belajar, kembali lagi juga diingatkan, apakah saya sebenarnya sudah benar-benar berakar dalam Kristus atau tidak? Apakah setiap keputusan, setiap tindakan yang sudah saya lakukan, apakah sudah mencerminkan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah mungkin setiap keputusan yang kita ambil sudah didasari pengetahuan kita, iman kita tentang Kristus? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang mungkin boleh kita coba refleksikan pagi hari ini. Karena kembali lagi sebenarnya Tuhan telah menyediakan pendamping. Kembali lagi Tuhan telah mencurahkan pendampingnya, yaitu adalah Roh Kristus atau Roh Kudus yang Tuhan akan sediakan di masing-masing diri kita untuk kembali menuntun, memimpin setiap tingkah laku kita, setiap jalan yang kita ambil, supaya apa? Kembali lagi sesuai dengan yang Tuhan harapkan, sesuai dengan firman yang telah Dia titipkan. Nah, seringkali mungkin kita dalam setiap proses yang kita hadapi, ya lumrahnya kita sebagai manusia, kita punya keinginan, kita punya cita-cita, kita juga punya pencapaian-pencapaian yang mungkin juga kita harapkan, apa yang mungkin kita juga anggap baik. Itu normal untuk kita mengusahakan segalanya. Tetapi kembali lagi pagi hari ini saya pun berefleksi, apakah itu sudah sesuai dengan firman Tuhan? Karena kembali lagi di sini dituliskan juga di ayat yang keempat, supaya kamu jangan memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Kata-kata yang indah ini bicara soal apa yang kita anggap benar, apa yang mungkin kita fokuskan, keinginan kita, pemahaman kita, mungkin sebuah yang merayu kita bahwa ini adalah hal yang normal, mungkin hal yang oke, hal yang tidak salah. Tetapi apakah benar-benar hal tersebut sesuai dengan firman Tuhan? Itu menjadi poin yang penting. Dan di ayat 8 juga diingatkan kembali, berhati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran temurun dan roh-roh dunia. Nah, mungkin kita juga hidup di lingkungan yang berbeda-beda, juga punya pandangan yang berbeda-beda, mungkin juga ada pemahaman-pemahaman yang diturunkan mungkin dari keluarga, culture, dan budaya. Tetapi kembali lagi hari ini kita sama-sama diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang benar. Bahkan Dia sendiri pun gak tutup mata, Dia juga menitipkan rohnya, Roh Kudus, untuk kita boleh merefleksikan
Jadi dalam setiap kegiatan yang boleh kita ambil, kita boleh kembali merefleksikan apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan, apakah sudah benar-benar sesuai dengan harapan Tuhan. Karena kembali lagi ketika kita bisa fokus dengan apa yang Tuhan harapkan, di sana tersedia kembali lagi kemenangan yang dituliskan seperti harta, hikmat, dan pengetahuan. Itu adalah kunci, adalah sebuah janji yang Tuhan juga sediakan ketika kita bisa berpegang teguh. Ini menjadi sebuah salah satu juga renungan buat saya. Mungkin kembali lagi kalau Bapak Ibu juga mengenal saya, lalu juga saya mungkin juga sering sharing bahwa saya cukup orang yang berambisi, cukup orang juga yang mungkin cukup bersemangat dalam mungkin meraih sesuatu yang saya coba inginkan, yang coba ingin saya capai. Tetapi kembali lagi ketika kita dihadapkan dalam mungkin target-target pribadi kita, banyak jalan yang bisa kita ambil, banyak cara yang bisa kita tempuh. Tetapi kembali lagi ketika kita ada di persimpangan itu, kita sebagai anak Tuhan diuji. Jalan mana yang bisa kita ambil? Bisa saja jalan tersebut mungkin tidak sesuai dengan apa yang telah Tuhan perintahkan, yang sudah diatur. Tetapi mungkin terlihat lebih mudah, mungkin terlihat lebih membantu kita akan mencapai target kita, atau keinginan kita, atau kebutuhan kita bahkan. Tetapi apakah itu sesuai dengan firman Tuhan, itu menjadi sebuah poin. Bahkan apakah dampaknya itu menjadi berkat juga buat lingkungan sekitar kita, atau bahkan menjadi hal yang buruk, hal yang negatif. Bahkan kita mungkin bisa jadi batu sandungan. Nah, itu menjadi sebuah poin yang penting. Pagi hari ini pun saya kembali diingatkan kembali dalam setiap proses saya terus berkembang, terus bertumbuh, terus juga berjalan. Di sana saya diingatkan kembali bahwa Tuhan pun tidak tinggal diam dalam setiap kita mengambil keputusan. Kita juga bergerak, Tuhan menyediakan roh-Nya. Nah, di sini saatnya kita terus kembali berakar. Kita kembali terus diam di dalam Dia supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam proses hidup kita. Sampai di sini pun Tuhan mungkin membawa hidup kita, Tuhan punya rencana yang pasti Tuhan juga menyediakan jalannya. Tinggal kita berdiam, menyerahkan segalanya kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan beracara buat kita, yang akan menjelaskan apa yang harus kita pilih, apa yang harus kita kerjakan, supaya kembali lagi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Begitu singkat mungkin pagi hari ini kita boleh merenungkan, tapi biar kiranya perenungan hari ini bisa membawa kita semakin dalam kepada Tuhan. Mari kita tutup Gemar pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat penyertaan Tuhan hingga hari ini. Kami boleh menikmati setiap berkat yang telah Kau sediakan pagi hari ini Tuhan. Biar kiranya Bapa, kami boleh terus berakar di dalam-Mu Tuhan. Kami boleh terus membangun hubungan dengan Engkau semakin intim Tuhan. Biar kiranya Bapa, hidup kami bisa menjadi cerminan citra-Mu ya Bapak. Kami boleh jadi berkat, kami boleh jadi garam Tuhan buat lingkungan sekitar kami Tuhan. Dan setiap pilihan yang boleh kami pilih, setiap langkah yang boleh kami ambil Tuhan, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Selamat bergemar, Tuhan Yesus memberkati.